kita anggap siklus panen itu 60 hari ini cukup standar ya. Dan bahkan kalau misalkan untuk pakan di tempat kandang juragan bisa lebih cepat lagi seperti 45 hari. Rumput-rumput yang tumbuhnya tinggi ya, kayak ini pakcoy, Biogras, Biovitas, itu kita anggap saja rata-rata itu bisa mencapai 10 kg per meter perseginya untuk sisi produktivitasnya per meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat kandang juragan semuanya. Siang ini saya Fadl Ramadan akan menjelaskan dan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber kandang juragan yang bertanya mengenai sebenarnya gimana sih cara menghitung kebutuhan hijauan atau kebutuhan lahan hijauan untuk pakan ternak. Nah, ini ada beberapa pertanyaannya nih yang sudah ditanyakan teman-teman. Nah, ini sudah saya susun. Sebenarnya sangat mudah langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam menghitung ya. Yang penting kita punya datanya aja. Mungkin teman-teman juga sebenarnya tahu, cuma nggak kebayang data-data persis untuk perharinya gimana. Sudah dituliskan 4 langkah dalam menghitung hijauan pakan ternak. Nah, hijauan pakan ternak ini kan salah satu komponen inti ya dalam pakan. Dia kebutuhannya sangat tinggi karena memang ya namanya ruminansia, dia butuh serat kasar. Yang mana serat kasar itu didapat dari hijauan mayoritasnya. Apalagi di negara tropis seperti di Indonesia gitu. Nah, di Indonesia sendiri sebenarnya kita mendapatkan privilege ya atau keuntungan dengan banyaknya sinar matahari, yaitu sinar matahari ini bersinar sepanjang tahun, yang mana hijauan ini sebenarnya sangat butuh terhadap sinar matahari tersebut. Bibit rumput varietas unggul yang dirilis oleh BB Biogen yaitu rumput Biogras, rumput Biovitas. Bagi sobat kandang juragan yang ingin memesan bibit rumput Biogen bisa menghubungi kontak kami yang tertera di bawah ini. Nah, ini 4 langkahnya. Kita mulai dari yang pertama. Langkah pertama adalah teman-teman sobat kandang juragan harus mengetahui dulu atau ya merencanakan jumlah, jenis dan bobot ternaknya gitu. Jadi ini akan mempengaruhi terhadap apa? Nanti jumlah dan bobot ini nanti berpengaruh terhadap kebutuhan pakannya gitu. Jadi misalkan teman-teman di penggemukan domba. Biasanya kalau penggemukan domba itu menggunakan domba usia antara 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, biasanya itu bobotnya berkisar antara 12 sampai 20 kg. Itu contohnya misalkan. Nah, itu harus tahu teman-teman harus tahu dulu jenis usahanya apa, terus juga yang digunakan apa. Nah, contohnya yang sudah kita terapkan di sini adalah sapi. Sapi itu ada 10 ekor misalkan. Contohnya tadi ya jumlahnya tentukan dulu. Sapinya misalkan contoh 10 ekor dengan bobot 300 kg. Ini cukup umum lah untuk penggemukan. Jadi bobot 300 kg. Itu langkah pertama. Harus tahu dulu hewannya, kemudian bobotnya. Kalau bakalan biasanya ada rentangnya ya. Dan kemudian yang ketiga juga ada jumlahnya. Nanti kalau sapi perah beda lagi. Misalkan sapi perah 10 ekor, bobotnya kira-kira kalau sapi FH itu yang dewasa sekitar 400 kg-an lah. 400 sampai 400 ya, sekitar 450 kg kayak gitu. Nah, dari situ kita lanjut ke yang kedua, yaitu menghitung kebutuhan hijauan pakannya gitu. Cara menghitungnya gimana? Cara menghitung kebutuhan pakan yang paling mudah adalah dengan persentase dari bobotnya. Kalau pakan itu basah, kebutuhannya itu antara 10 sampai 12% gitu. Dan mayoritas itu tetap hijauan ya. Walaupun nanti ada tambahan konsentrat, tapi kita hitung saja 10% itu adalah full hijauan gitu. Jadi nanti kita punya lebih juga. Nah, ini 10% dari bobot badan. Berarti kalau misalkan ada 300 kg sapi, 1 ekor sapi ini kebutuhannya adalah
sebesar 10% dari bobot bodanya, yaitu 30 kg per hari kebutuhan rumputnya gitu. Dan itu memang sama seperti di kandang juragan, juga kurang lebih angkanya ya segini, 8-10% lah, karena kan kita dicampur juga dengan pakan tambahan lainnya seperti konsentrat, ampas tahu, dan lain-lain. Nah, dari 30 kg ini kita kalikan kepada jumlahnya. Nah, jumlahnya contohnya di sini ada kita 10 ekor. Jadi 30 kg itu 1 ekor, berarti kalau untuk 10 ekor kebutuhan pakannya itu 300 kg hijauan per hari gitu. Jadi ini kebutuhan kalau 10% itu per hari ya teman-teman ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhannya sekitar 10%. Kalau misalkan pakannya kering, berarti itu sekitar 5%-an lah gitu. Tapi karena kalau hijauan itu pasti basah, dan bahkan kalau di Indonesia tuh rumput khususnya, kalau hijauan kita bahas rumput, itu dia memiliki kadar air yang sangat tinggi, bisa sampai kalau Biovitas Biograss ini sampai 80%-an gitu. Kandang juragan menyediakan molasses untuk kebutuhan pakan ternak. Pembelian molasses dapat dilakukan secara eceran maupun partai besar. Bagi sobat kandang juragan yang berminat memesan molasses, dapat menghubungi kontak WA yang tertera di bawah ini. Nah, jadi pertama sudah menentukan jumlah, jenis, dan bobot. Kemudian yang kedua kita tentukan kebutuhan hijauannya berdasarkan bobot badan. Lanjut, yang ketiga. Langkah ketiga adalah kita menghitung kebutuhan lahannya ya. Sebenarnya kebutuhan dalam sekali siklus panen gitu kan. Jadi teman-teman, kan ini tadi kebutuhan 300 kg itu per harinya. Nah, kita anggap setiap hari itu kita panen rumput kan. Jadi satu lahan itu setiap siklusnya harus memenuhi kebutuhan tadi 300 kg per hari. Gimana cara menghitungnya? Artinya setiap kita anggap siklus panen itu 60 hari, ini cukup standar ya. Gitu, 60 hari itu cukup standar, udah pasti bisa panen. Kalau rumput sudah hampir pasti bisa panen. Bahkan kalau misalkan untuk pakan di tempat kandang juragan bisa lebih cepat lagi, seperti 45 hari. Nah, ini kan kita menyediakan sesuatu yang lebih lah gitu, agar tidak terlalu pas-pasan juga gitu. Ini nanti siklus panen ini sangat bergantung terhadap perawatan, kemudian juga pemberian pupuk, terus pertumbuhan, ditambah dengan nanti kondisi lingkungan di sekitar tempat itu rumput itu ditanam. Nah, kalau di sini kita asumsikan 60 hari sekali itu kita panen rumput. Artinya untuk memenuhi 300 kg per hari itu kalau 60 hari, karena kan setiap 60 hari ya panennya, itu berarti butuh 18 ton rumput gitu, 18 ton. Jadi setiap siklus itu si rumput yang kita tanam harus menghasilkan 18 ton agar bisa memberi makan 300 kg hijauan per harinya kepada ternak-ternak kita. Khususnya di sini 10 sapi ya contohnya. Itu untuk 18 ton rumput. Nah, kan kita udah tahu nih kebutuhan per panennya 18 ton. Tinggal kita bagi per produktivitasnya gitu. Ini untuk langkah keempatnya kita menghitung kebutuhan lahannya dengan membagi kebutuhan ini dibagi dengan produktivitas per meter perseginya. Nah, oh iya tadi untuk kita jaga-jaga, karena kan nanti panen itu nggak selalu stabil, dan juga nanti mungkin ada musim kemarau lah, atau misalkan kita kekurangan air, nanti kan pasti ada penurunan. Terus juga kita menjaga-jaga kalau misalkan ternyata sapi kita makannya banyak dan dia pasti nanti semakin tumbuh kan. Nah, itu kita harus menjaga agar lebih aman lah. Kalau lebih kan lebih baik ya, dan lebih pun nggak masalah, nanti bisa kita awetkan, bisa kita simpan, atau bahkan kita bisa jual. Nah, kita tambah saja 20%. Nah, ini saya bulatkan menjadi 22 ton kebutuhannya. Kemudian pakcong, biograss, biovitas, maksudnya rumput-rumput yang tumbuhnya tinggi ya, kayak ini pakcong, biograss, biovitas, itu kita anggap saja rata-rata itu bisa mencapai 10 kg per meter perseginya untuk sisi produktivitasnya per meter. Bahkan sebenarnya bisa lebih dari itu, tapi kita anggap seperti ini. Nanti produktivitas juga baik lagi sangat bergantung pada daerah Bapak Ibu, tanahnya, kondisi tanah, kemudian perawatan, dan juga kecukupan dari nutrisi dari si tanaman tersebut. Nah, ini bisa mencapai 10 kg. Ini pengalaman kami ya, 10 kg rata-rata kan, karena kan
nanti ada yang tinggi, ada yang rendah karena satu dan lain hal gitu. Nah, 22 ton rumput dibagi 10 kg per meter persegi, ini kan 22.000 kg ya. Berarti kebutuhan lahannya adalah sebesar 2.200 meter persegi untuk 10 ekor sapi dengan bobot 300 kg. Begitu caranya. Jadi semoga semakin terbayang gimana cara menghitung. Tadi semoga yang punya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah terjawab ya. Nanti tinggal Bapak Ibu menyesuaikan di bagian awal saja sih sebenarnya. Kalau sini-sininya ini tinggal mengikuti saja alur yang sudah kami buatkan ini gitu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kalau misalkan Sobat Kandang Juragan punya pertanyaan mengenai dunia peternakan ataupun juga pertanian, khususnya di hijauan pakan ternak, silahkan komen di bawah. Terus juga jangan lupa ya klik like dan juga subscribe channel Kandang Juragan. Nah, ini semoga bisa bermanfaat. Ini berdasarkan pengalaman kami dan ini cara mudah juga sebenarnya untuk menghitung kebutuhan lahan untuk hijauan rumput. Sampai bertemu pada video-video berikutnya. Salam ternak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.